sitasi otomatis. Ya, sitasi otomatis itu artinya kita membuat kutipan atau daftar pustaka secara langsung. Ya, nanti silahkan kalian bisa download Mendeley atau Zotero. Ya, Mendeley atau Zotero. Coba saya cari di ininya. Ya, jadi nanti beberapa sudah disediakan tuh. Kalian bisa ngambil aja dari jurnal-jurnal yang ada di Sinta itu. Ya, kalian bisa download gratis nanti dari jurnalnya. Ya. Kalau Zotero nanti seperti ini. Ini ya. Ini Zotero nih. Simbolnya seperti ini Zotero. Ya. Kalau Mendeley misalnya, nanti simbolnya, nanti bisa download gratis. Ini Mendeley simbolnya ini, gitu ya. Jadi ini sitasi otomatis. Kalau saya biasanya pakainya EndNote, ya, pakainya EndNote. Ada versi trialnya, tapi saya pakai versi yang berbayar karena fiturnya lebih lengkap, gitu ya. Kalau saya kepentingannya sudah untuk membuat paper gitu. Kalau hanya digunakan untuk membuat tugas akhir saja, biasanya cukup Mendeley atau Zotero saja, gitu ya. Oke, nanti dipersiapkan, nanti minggu depan kita bahas. Kalau kalian mau coba-coba juga silahkan. Oke, yang pertemuan ini kita akan membahas mana ininya ya. Oke, sudah kelihatan ya. Kita akan membahas tentang bab terakhir nih. Kesimpulan dan saran. Ya, kesimpulan dan saran. Kemudian saya include-kan sekalian ada abstrak. Gitu ya. Oke, kesimpulan dan saran. Ini kesimpulan ini terlihatnya sederhana nih. Ya, tapi banyak yang salah buatnya, gitu ya. Sebetulnya apa sih isi dari kesimpulan dan saran ini? Kesimpulan ini apakah semua yang ada di dalam tugas akhir kita itu kita ringkas, jadi seperti summary, gitu ya. Conclusion beda dengan summary, gitu ya. Jadi yang kita ambil di sini adalah conclusion, bukan summary. Ya, jadi di dalam bab ini, di bab 5 biasanya ini ada dua hal, yaitu kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini mengambil hal-hal yang sifatnya penting dan utama dari hasil dan pembahasan. Kalau saran, ini kita berikan saran atau rekomendasi berdasarkan kesimpulan yang kita buat. Gitu ya. Kesimpulan kita buat berdasarkan hasil dan pembahasan yang ada di bab 4. Gitu ya. Oke. Jadi tujuan dari bab kesimpulan dan saran ini ya adanya kesinambungan dan keterkaitan ya antara hasil dan pembahasan dengan kesimpulan dan saran. Nah, ini saran terkait dengan kesimpulan. Ya, sementara kesimpulan terkait dengan hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan terkait dengan tujuan penelitian. Ya, jadi paham ya? Jadi saran itu pedomannya adalah kesimpulan yang kita buat. Kesimpulan yang kita buat itu pedomannya adalah hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang ada di bab 1. Ya. Oke. Jadi kesimpulan itu ya bukan rangkuman dari keseluruhan tugas akhir kalian, tapi hanya part dari hasil dan pembahasan. Ya, dan menyajikan beberapa temuan penting kalau kalian menemukan sesuatu yang kontradiktif ya yang menjadi anomali ya itu juga bisa ditaruh di dalam kesimpulan. Nah, kesimpulan ini harus sejalan dengan tujuan penelitian. Jadi kalau kalian punya tujuan penelitian di bab 1 itu ada 2, berarti nanti kesimpulannya juga ada 2.
Ya kan? Tujuan yang pertama itu kan kemarin deskriptif kan, memberikan gambaran antara bagaimana perkembangan X dan perkembangan Y. Ya. Jadi nanti di kesimpulan ini sebetulnya itu mengacu kepada tujuan tadi. Ya, yang isinya seperti yang ada di hasil dan pembahasan, tapi tidak semuanya ditulis, hanya poin-poin pentingnya saja. Jadi kesimpulan yang pertama itu adalah tentang hasil deskripsi. Kesimpulan yang kedua ini adalah hasil inferensianya. Ya, misalnya di dalam kesimpulan yang pertama itu perkembangan ekspor impor Indonesia terus mengalami peningkatan, bla bla bla, gitu ya. Nah, hal ini disebabkan bla bla bla, gitu ya, diindikasikan karena bla bla bla. Nah, kemudian di kesimpulan yang kedua itu kan ngomongin inferensia, pengaruh-pengaruhnya kan. Nah, kalian sebutkan bahwa dalam penelitian ini variabel A, B, C ini signifikan berpengaruh terhadap Y. Ya, sementara variabel D, E, F atau variabel yang lainnya ini tidak signifikan berpengaruh terhadap Y. Nggak perlu lagi dijelaskan kenapa dia nggak signifikan, kenapa dia signifikan, nggak perlu lagi dijelaskan. Karena sudah dijelaskan di bab kesimpulan dan saran. Ya. Nah, ini jadi kesimpulan harus berdasarkan hasil dan pembahasan yang sedang dilakukan. Bukan kesimpulan yang bisa dibuat atau bahkan tanpa penelitian. Jadi jangan masukkan sesuatu di kesimpulan yang nggak ada di bab 4. Gitu ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa itu terlalu melebar tuh. Kesimpulannya seperti ini, kalau kita baca di bab 4-nya nggak ada itu tulisan itu. Gitu kan? Nah, itu bahaya itu. Nah, kemudian ya ini harus sejalan dengan, kalau saran ini sejalan dengan kesimpulan yang kita buat. Rata-rata kalau kita baru pertama kali nulis, sarannya yang kita buat tuh mainstream. Ya, mainstream tuh gimana maksudnya? Mainstream itu nggak perlu ada penelitian juga kita udah tahu gitu saran itu. Gitu kan? Contohnya apa misalnya? Kalau kalian ingin menganalisis tentang kemiskinan. Ya, kemudian kalian sarannya bahwa pemerintah harus mengatasi ketimpangan antar wilayah untuk menekan tingkat kemiskinan. Ya kalian nggak usah penelitian juga udah tahu semua orang kayak begitu kan? Ya nggak? Itu udah common gitu. Nah sekarang apa yang menjadi kesimpulan kalian dari penelitian kalian ini? Kemiskinan ini dipengaruhi oleh variabel apa saja? Gitu ya. Misalnya kemiskinan ini dipengaruhi oleh lama sekolah yang rendah. Ya kan? Lama sekolah yang rendah itu artinya apa? Dia pendidikannya pendidikan rendah semua kan? Ya enggak? Nah, itu saran kalian harus mengacu ke situ nanti. Misalnya di bab 4 sudah dijelaskan bahwa variabel ini kan signifikan. Ya, apa yang menyebabkan si angka lama sekolah ini menjadi rendah? Dia diindikasikan di situ misalnya adalah akses yang sulit. Ya, akses yang sulit untuk menuju sekolahnya. Makanya tadi sasarannya adalah ya tadi meningkatkan angka lama sekolah dengan sebelumnya memperbaiki tadi akses dari rumah tangga tadi ke sekolah. Ya, saya pernah dulu mendatangi wilayah di Kabupaten Lebak kalau nggak salah, UKM apa itu yang suka mengunjungi daerah tertinggal itu, DSTS, PMKL ya apa namanya? Ada yang ikut nggak? Daerah tertinggal nggak ada yang ikut. Aduh, kalian ini jangan kupu-kupu ini kuliah. PDT. Ya, itu kan gabungan dari beberapa UKM itu ya. Ada CB, ada KSR gitu ya. Satu lagi apa itu saya nggak tahu. Ya, dulu saya pernah ikut mahasiswa ke sana tuh, ya ke daerah Lebak. Padahal masih di Jawa itu. Ya, masih di Jawa, masih dekat Jakarta itu kan, Banten kan, tapi masih ada daerah yang seperti itu. Jadi jauh tertinggal, jadi akses ke sana tuh sulitnya luar biasa. Jalannya sudah ada, cuman masih batu-batu besar gitu yang menutupi jalan, bukan aspal ya, bukan beton, tapi masih batu-batu besar yang kasar gitu. Jadi mobil
nggak berani masuk ke sana kan, bannya pecah semua nanti. Motor juga harus motor-motor seperti motor Win. Nah, di sana anak-anak sekolah itu ya dari kampung tersebut ke sekolah terdekat itu jaraknya puluhan kilo gitu ya, sehingga anak-anak itu harus berjalan kaki menuju sekolahnya. Nah, karena harus berjalan kaki, maka orang tuanya hanya memasukkan anak-anak tersebut ke sekolah ketika sudah menginjak umur 8 atau 9 tahun. Gitu ya, kan anak SD biasanya 6 tahun, 7 tahun gitu kan. Ya, ini 8 atau 9 tahun. Kenapa? Karena usia tersebut dianggap orang tua itu, anak tersebut sudah bisa jalan kaki sejauh puluhan kilo itu. Ya kan, nggak kebayang kalau anak 6 tahun suruh jalan puluhan kilo kan. Ya, makanya di sana usianya telat-telat semua tuh. Yang masuk SD itu udah agak tua-tua tuh umurnya gitu. Ya, makanya itu adalah akses yang sulit. Nah, karena akses yang sulit tersebut, makanya orang banyak yang putus sekolah di sana. Nah, gitu. Jadi, ketika kita menemukan hasil penelitian yang seperti tadi, ya, sasarannya to the point. Apa yang harus diperbaiki sama pemerintah? Jangan terlalu global, gitu ya. Ya, ini sama tadi. Nah, kemudian saran itu dibuat sespesifik mungkin. Ya, jangan buat saran yang umum, yang bisa dibuat tanpa adanya kesimpulan atau hasil penelitian. Ya, jadi catatan saran itu. Contohnya gini, Anda sebaiknya makan obat supaya sembuh. Gitu kan? Ya, ini obat kan banyak gitu ya. Variasinya banyak. Ini obat apa yang harus saya makan gitu. Ya. Ilustrasinya seperti itu. Nah, jadi sasaran dari saran ini harus tepat sasarannya. Jadi obat K dan L yang harus diminum supaya bisa sembuh. Sama tadi juga, variabel apa yang signifikan berpengaruh terhadap Y, variabel itulah yang di-highlight. Apa yang seharusnya dilakukan, baik itu oleh pemerintah, oleh masyarakat atau stakeholder yang lain ya, untuk bisa meningkatkan atau menekan dari Y tadi. Ya. Jadi kesimpulan yang efektif ini harus memberikan penutup atau akhir dari sebuah karya ilmiah. Ya, jadi pembaca itu harus merasa puas bahwa konsep di dalam penelitian itu sudah sepenuhnya dijelaskan. Jadi gini, kalau kita mau membaca paper, ya paper itu biasanya ada sekitar 7 sampai 10 halaman. Ya, jurnal yang kalian baca itu kemarin. Ya, itu orang males biasanya kan, apalagi kalau dalam bahasa Inggris. Gitu ya. Apalagi disuruh baca tugas akhir mahasiswa atau skripsi yang tebelnya minta ampun gitu kan. Ya, makanya biasanya pembaca itu ngambil jalan ringkas. Biasanya dia membaca abstrak, nanti kita jelaskan di belakang abstrak itu apa, serta kesimpulan dan saran. Kenapa kok kita bacanya abstrak dan kesimpulan serta saran? Kalau abstrak itu summary-nya, apa yang dilakukan pada penelitian ini. Tapi kalau kesimpulan, ya pembaca itu akan tahu ini tujuan penelitian ini mau kemana, kemudian rekomendasinya seperti apa. Kalau kalian bisa melakukan penulisan yang baik pada saat di bab 5 ini, berarti kalian bisa mengarahkan pembaca untuk membaca full tulisan kalian. Tapi kalau kesimpulan dan saran kalian tuh mainstream, ya mereka akan ogah baca di dalamnya gitu kan. Ini paling sama yang kemarin-kemarin gitu kan, yang udah sama juga ini. Tidak ada sesuatu yang spesifik. Nah, ini beberapa hal yang perlu dipertimbangkan kalau kita ingin menulis kesimpulan yang efektif. Ya. Berbagai jenis karya ilmiah akan membutuhkan berbagai jenis kesimpulan yang berbeda. Jadi meskipun gitu ya, apa yang menjadi temuan penelitian kalian? Biasanya temuan-temuan penelitian itu ada sesuatu yang tidak terduga. Misalnya dia berlawanan dengan teori, gitu ya, dia menjadi anomali hasilnya dan seterusnya. Ya, ketika ada yang berlawanan dengan teori, kemudian kalian menemukan juga yang anomali, itu harus dianalisis lebih banyak seharusnya di bab 4-nya. Ya, sehingga kalian ketemu tuh sesuatu yang unik gitu ya,
satu saja kalian ketemu itu sudah menjadi novelty kalian. Novelty itu artinya adalah kebaruan, ya, kebaruan untuk kalian yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian orang lain tuh, ya. Oke, kemudian bukalah dengan sebuah pernyataan atau kalimat yang menyampaikan cukup informasi. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sehingga tadi pembaca akan terus membaca, bahkan membaca full tulisannya. Nyatakan kesimpulan kalian dengan jelas, ringkas, dan fokus pada intinya. Jangan bertele-tele. Jangan membuat kesimpulan dan saran itu sampai berlembar-lembar, gitu ya. Biasanya bab kesimpulan dan saran itu 1 lembar doang, gitu ya. Paling isinya cuma 1 halaman aja itu. Ya, jarang yang sampai 1 lembar full bahkan. Ya, paling banyak itu adalah 1,5 halaman. Itu pun kalau kondisinya tujuan penelitiannya banyak. Gitu ya. Oke, kemudian jelaskan mengapa penelitian Anda penting bagi pembaca. Ini tidak secara langsung tertulis di situ, tapi ini maksudnya adalah temuan apa yang kalian dapatkan, ya, sehingga pembaca ini penting untuk membaca full tulisannya. Nah, kemudian buktikan kepada para pembaca dan komunitas ilmiah, temuan kalian itu patut untuk diperhatikan. Jadi tadi yang saya bilang, ada novelty-nya. Ada sesuatu yang berbeda, ada temuannya, gitu ya. Kalau hasilnya hanya mainstream itu nggak akan dibaca, dilirik juga enggak nanti, gitu ya. Halamannya dibuka juga enggak, gitu ya. Kan harapan kita ketika kita menulis, tulisan kita akan dibaca orang, gitu kan. Tulisan kita akan bermanfaat nih buat orang lain, kan harapannya seperti itu. Oke, kemudian upayakan untuk akurasi dan orisinalitas dalam kesimpulan Anda, ya. Kalau kalian melakukan penelitian dengan metode yang tepat, hasilnya yang didapat juga tepat, itu pasti orisinil kesimpulan kalian. Gitu ya. Tapi kalau kalian copy paste gitu ya, ya kesimpulan kalian juga akhirnya akan terlihat mainstream. Akan kelihatan itu kesimpulan yang orisinal sama yang tidak itu kelihatan nanti. Kalau yang orisinal dia akan spesifik membahas hal-hal tertentu di dalam hasil dan pembahasannya, bukan pembahasan yang mainstream. Oke, simpulkan bagaimana pengujian Anda mendukung atau menyangkal hipotesis, gitu, ya. Tapi tidak perlu dijelaskan panjang lebar seperti yang ada di bab 4. Jangan menulis ulang abstrak. Nah, ini juga beberapa peneliti itu menuliskan abstrak itu adalah kesimpulan dan saran. Dan sebaliknya, kesimpulan dan saran itu adalah abstrak, gitu ya. Jadi isinya sama tuh. Jadi kalau kita baca di depan, abstrak itu kan paling depan tuh, posisinya sentral. Kesimpulan dan saran tuh posisinya di belakang. Jadi kalau kita baca atas sama bawah itu sama isinya. Yang sering terjadi itu seperti itu, padahal bukan seperti itu. Ya, bagian bawah itu adalah conclusion, hanya meng-highlight tujuan dari penelitian yang ada di bab 4. Kalau abstrak itu summary, ya, ringkasan dari apa yang tertulis di dalam tulisan kalian. Ya, nanti saya berikan contoh penulisan abstrak. Oke. Kemudian jangan kalian tuliskan sesuatu yang nggak ada kaitannya sama topik penelitian kalian. Ya, kadang-kadang kita asik nulis tuh kesimpulannya bla 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 bla, kemudian kalian mau mengaitkan dengan variabel lain, padahal tuh nggak diteliti. Gitu ya, dia jangan dimasukin ke dalam sini. Kita hanya menuliskan sesuatu yang memang sudah kita teliti, sudah kita olah. Di luar itu nggak boleh. Ya. Oke, kemudian ini nggak usah minta maaf, gitu ya. Di belakang peneliti menyampaikan permintaan maaf karena materi penelitian masih memiliki keterbatasan bla 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 bla. Ini nggak perlu dituliskan, gitu ya. Keterbatasan penelitian itu bukan berarti kita melakukan kesalahan, gitu kan. Ya, keterbatasan penelitian kan kemarin sudah kita simpulkan bahwa keterbatasan penelitian itu artinya adalah sesuatu yang memang tidak bisa dijangkau oleh peneliti. Bukan karena ketidaksanggupan peneliti membuat hasil yang sesuai prosedur. Ya, jadi ini kaitannya dengan yang di bab 1 kemarin. Kemudian
jangan tuliskan kutipan. Ya, misalnya saya menuliskan kesimpulan itu di sini misalnya penulisnya adalah Fajar Rizky Alamsyah. Dalam kesimpulan saya tuliskan tuh ada citasinya Alamsyah 2021, nggak boleh itu. Ya, di kesimpulan itu nggak boleh ada kutipan. Ya, bahkan ada beberapa yang strict tidak boleh menampilkan angka-angka lagi. Ya, jangan masukin angka-angka lagi. Ya, tapi ada beberapa yang masih membolehkan. Oke, itu ya. Jadi itu kesimpulan dan saran. Sekarang abstrak. Apa sih abstrak itu? Ya, ini ada beberapa pengertian. Ya, jadi abstrak itu lebih kepada summary-nya. Ya, ringkasan singkat dari makalah, penelitian atau keseluruhan tesis. Ya, abstrak adalah ringkasan singkat dari penelitian yang telah selesai. Ya, jadi kita melakukan ringkasan. Ya, berarti isinya itu harus mencakup bab 1 sampai bab 5. Yang dituliskan hanya sekitar 150 sampai 250 kata. Gitu kan? Kan kalian udah nulis panjang kali lebar kali tinggi tuh. Bab 1 sampai bab 5. Nah, itu harus kalian ringkas hanya dalam 150 sampai 250 kata aja. Pendek tuh. Ya, setengah halaman juga nggak nyampe itu. Tuh ya. Oke, jadi abstrak itu rangkuman dari isi tulisan dalam format yang sangat singkat atau dengan kata lain penyajian atau gambaran ringkas yang benar, tepat dan jelas mengenai isi suatu dokumen. Ya, jadi tulisan kalian diringkas, di sini dirangkum. Oke, jadi intinya abstrak itu adalah ringkasan yang lengkap yang menjelaskan keseluruhan isi artikel ilmiah. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Ini kan tulisan saya berlembar-lembar nih. Ya, gimana saya bisa menyampaikan hasil keseluruhan penelitian saya ke dalam satu abstrak yang notabene jumlah katanya itu dibatasi, gitu kan? Ya. Nah, kita masuk dulu ke tujuan abstrak. Nah, ini untuk melengkapi tulisan ilmiah seseorang, untuk membantu pengguna informasi memperpendek waktu pemilihan informasi. Ya, jadi nanti kalau kalian pilih-pilih paper, ya lihat aja abstraknya. Nggak usah dibaca full gitu, ya. Biasanya kalau baca full, baca introduction atau pendahuluan, baru 2 alinea udah ngantuk gitu kan? Ya nggak? Ya, makanya baca abstraknya aja. Dari baca abstrak kalian udah bisa tahu nih papernya isinya apa nih. Ya. Nah, kemudian komponen apa yang harus kita masukin ke dalam abstrak? Ya, argumentasi logis nih, ya dari penelitian untuk memecahkan masalah. Ya, kemudian metodenya. Ya, di atas ini nomor 1 ini biasanya latar belakang sama istilahnya masalah apa sih yang diangkat gitu kan? Kemudian pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Kemudian hasilnya apa? Kemudian kesimpulannya apa? Ya, nanti ditambah dengan rekomendasi biasanya di sini. Ya. Oke, jadi ada 4 komponen yang harus masuk ke dalam abstrak. Ya, jadi kalau menulis abstrak, kita mulai dengan 1 atau 2 kalimat yang merupakan bagian dari latar belakang penelitian. Latar belakang kalian itu kan kemarin bisa sampai 6 sampai 8 halaman gitu kan? Ya. Cukup ambil 1 atau 2 kalimatnya aja tuh yang menjadi highlight. Nah, kemudian diikuti dengan permasalahan penelitiannya. Ya. Nah, kemudian tulis secara ringkas pertanyaan atau hipotesis dan tujuan penelitian. Ya, biasanya ini satu aja, jadi satu aja tujuan penelitiannya itu apa. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini bahan dan metode yang kita gunakan. Kemudian yang keempat ini sajikan hasil penelitiannya. Ya, dari hasil penelitian ini harus inline dengan kalimat sebelumnya, karena kalimat sebelumnya itu adalah tujuan penelitian kan. Jadi hasilnya ini harus sejalan dengan tujuan penelitian. Nah, yang kelima ini kesimpulan, ya. Kemudian kita masukkan juga rekomendasi yang spesifik berdasarkan kesimpulan yang kita buat tadi. Itu ya. Oke, saya berikan contoh dari abstrak.
Ya, ini dari paper dari skripsi yang kemarin saya sampaikan contohnya. Ya, jadi ini adalah skripsi dari mahasiswa yang saya submit ke jurnal milik Kementerian Perdagangan nih. Jadi ini yang kemarin. Gitu ya. Jadi gimana caranya supaya si skripsi yang tebalnya 80 halaman sampai 100 halaman isinya tetap harus sama dengan paper yang jumlahnya mungkin hanya sekitar 10 sampai 20 halaman. Gitu ya. Jadi kalau masukkan ke jurnal, skripsi yang setebal itu dengan paper yang tipis itu bobotnya harus sama. Nah, itu adalah tantangan ketika kalian nanti mau mentransformasi tugas akhir kalian ke dalam bentuk paper atau jurnal. Bisa nanti dosen pembimbing kalian tuh bisa mengarahkan kalian tuh, ya entah nanti tulisan kalian disubmit ke jurnal atau ke seminar ya. Di SCS kan ada seminar nasional ini kan, ada Semnas, nantilah sebentar lagi ada seminar internasional juga. Biasanya nanti mahasiswa diarahkan untuk ikut ke situ, gitu ya. Nah, ini apa nih yang sebelah kanan? Ini yang sebelah kanan ini adalah hasil review. Jadi ketika kita mensubmit paper, ya, padahal ini paper dari skripsi yang udah diuji oleh penguji gitu kan, udah lulus gitu anaknya kan, ya, istilahnya sidang itu adalah proses pembantaian kalau mahasiswa bilang, ya, ini udah dibantai nih ceritanya nih pada saat sidang, tapi dibantai lagi ternyata ketika masuk ke jurnal dibantai lagi oleh reviewer, ya, dibantai dalam tanda kutip gitu ya. Nah, di sini ada catatan-catatan dari reviewer, ya. Ini adalah catatannya reviewer yang sebelah kanan ini, ya. Ini harus kita tanggapi, harus kita perbaiki, ya, atau kita berikan penjelasan. Nah, saya sekarang sentral ke abstrak. Saya udah nggak tahu ini berapa, akhirnya sudah jadi berapa kata. Pada saat submit itu hanya 250 kata, ya. Tapi nanti biasanya akan disesuaikan. Kalau penguji bilang ini kayaknya perlu ditambahkan bagian ini, itu adaptif, ya, boleh-boleh saja. Jadi nanti akhirnya akan berlebih, tapi dia nggak akan menjadi satu halaman abstrak itu, tetap dia singkat. Ini juga sama, ya, ada hal-hal yang memang harus dimasukkan, ya kita masukkan. Kalau itu adalah masukan dari reviewer. Jadi reviewer ini kalau di jurnal itu sama dengan penguji ketika sidang, gitu ya. Cuman nggak kelihatan aja orangnya, gitu ya. Kalau sidang kan di depan mata kan. Kalau reviewer ini nggak kelihatan. Namanya blind reviewer, gitu ya. Kita nggak tahu siapa yang mengkoreksi kita ini sampai terbit pun kita nggak tahu siapa yang mengoreksi, gitu ya. Oke, jadi abstrak. Tadi yang pertama adalah kita ngambil bagian dari latar belakang, ya. Jadi latar belakang, kemudian sekaligus masalahnya, gitu ya. Kalau kemarin kan kita nulisnya panjang tuh. Kemarin kita stres gimana caranya supaya tulisan itu menjadi panjang dan bisa dibaca. Nah, sekarang kita pusing lagi bagaimana meringkasnya tadi. Yang udah panjang kemudian kita reduksi. Tapi maknanya harus sama. Nah, makanya di sini latar belakangnya diambil. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terluas di dunia, ya. Kenapa latar belakang ini yang diambil? Karena ini menjadi highlight, gitu kan? Ya, belum tentu semua negara punya hutan tropis yang luas, gitu ya. Indonesia ini adalah yang terluas di dunia. Nah, dia punya sumber daya hutan pasti kan. Nah, salah satu komoditi unggulannya adalah kertas, ya. Kertas ini merupakan hasil hutan tadi. Nah, ini apa maknanya kalimat ini? Berarti kita punya potensi yang besar untuk meningkatkan devisa negara melalui ekspor kertas karena kita punya sumber dayanya, ya. Dan kayu itu bisa diperbaharui kan, beda sama minyak bumi dan batu bara, gitu ya. Nah, tapi ada masalah di sini. Di tahun atau di periode 2006 sampai 2018, ekspor kertas tadi menunjukkan adanya tren yang menurun, termasuk ke Amerika Serikat. Mungkin pada saat di tugas akhir kalian, ini dijelaskan nih,
di periode 2006 sampai 2018 itu Indonesia tuh ekspornya kemana aja, ke negara mana aja. Dilihatin satu-satu trennya gimana tuh ke masing-masing negara, kan panjang tuh kan. Tapi kalau di abstrak cukup poinnya saja, mana yang mau dituju. Kalau yang dituju adalah Amerika, berarti langsung masukin Amerika tanpa menyebutkan negara lainnya, gitu ya, sehingga dia ringkas. Nah, kemudian penurunan tersebut terkait dengan masalah yang dihadapi, yakni adanya kebijakan trade remedy yang dilakukan oleh Amerika sendiri terhadap Indonesia, kan produknya Indonesia, gitu ya. Jadi latar belakang sama masalah langsung input ke dalam kalimat pendek ini, gitu ya. Jadi nanti pembaca belum baca tulisan full di bawah, dia udah ngerti ini apa yang mau dilakukan. Sebetulnya masalahnya apa di dalam penelitian ini. Nah, baru masuk ke dalam tujuan, ya. Kita break dulu sebentar, lagi azan. Ya, oke, kita lanjutkan. Tadi sudah ada latar belakang sama masalah nih dalam kalimat ini. Oke.
Ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tujuannya. Ya, tujuan penelitiannya. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dan besarnya dampak dari pengenaan trade remedy. Jadi kita sudah bisa menjelaskan ini mau ngapain penelitian ini, udah ada masalahnya, terus mau ngapain habis itu gitu kan. Nah, kemudian di sini boleh langsung dikombin dengan metode. Kalau tadi sebelumnya kan di teorinya bahan sama metodenya digabung, gitu ya. Tapi di sini tujuan kita combine dengan metode juga nggak masalah sebetulnya, fleksibel. Yang penting narasinya masih nyambung. Nah, selanjutnya ini adalah bahannya. Jadi yang kita gunakan ini adalah data volume ekspor kertas bulanan, yes, dari Januari 2006 sampai Desember 2018. Nah, bulanannya juga boleh nggak ditulis karena sudah jelas kalau seperti ini pasti datanya nanti bulanan. Ya, kalau volume ekspor itu nggak ada data harian. Oke, nah kemudian ini bab 2 berarti ya, ini bab 2 yang tujuan penelitian, terus sama bab 3 itu cuman jadi 2 kalimat aja nih. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasannya. Ya, karena hasil dan pembahasan tadi masuk ke dalam kesimpulan, ya, berarti di sini kita bisa langsung ke kesimpulan. Ya, jadi hasil penelitiannya apa saja nih? Ya, jadi yang berpengaruh signifikan tadi, ya, kebijakan tadi berpengaruh signifikan, gitu ya. Nah, kemudian dampak kebijakannya langsung dirasakan pada saat itu juga, ya, terjadi penurunannya sekian. Nah, kemudian dari hasil ini kan kita mau masuk ke dalam rekomendasi, saran, gitu kan? Sehingga kita perlu bridging atau jembatan, ya. Nah, kita perlu jembatan. Nah, ketika dampak ini, ya, dampak ini berlaku sepanjang waktu penelitian. Tapi kalau kita tidak melakukan intervensi, maka dampak ini akan permanen. Permanen itu maksudnya akan turun terus dan merugikan kita, ya. Nah, sehingga nanti rekomendasi yang kita berikan adalah tadi, ya. Ya, atau kita mencari pangsa pasar yang lain, gitu ya. Jadi ini adalah contoh dari abstrak. Jadi dengan membaca sedikit saja tulisan ini, ya, pembaca itu sudah paham apa yang mau dilakukan, ya. Nah, kemudian boleh nggak kita memasukkan saran bagi penelitian selanjutnya? Baik, kemarin kenapa saya sebutkan bahwa biasanya adik-adik tingkat ini kalau mencari topik skripsi atau tugas akhir itu ngelihat skripsi kakak tingkatnya, ngelihatnya di bagian saran, gitu ya, karena di bagian saran itu akan tertulis ide untuk penelitian selanjutnya. Ya, seperti penelitian tadi kan dituliskan bahwa karena ekspor ke Amerika terus-terusan turun, berarti salah satu solusinya atau sarannya adalah kita mencari pasar yang lain, gitu kan? Kita kan nggak bisa memaksakan Amerika itu dijejelin produk kita, gitu kan? Kan nggak bisa tuh, ya. Ya, supaya nanti ekspor kita tetap naik, kita mencari pasar lain. Tapi di dalam penelitian ini nggak dibahas pasar mana yang dijadikan target. Sehingga nanti untuk penelitian berikutnya disarankan untuk melakukan kajian atau penelitian dalam rangka mencari pangsa pasar alternatif untuk ekspor kertas, gitu ya. Jadi penelitian ini punya keterbatasan nih. Dia memberikan saran, tapi sarannya belum bisa menunjukkan negara mana yang dituju, sehingga diperlukan penelitian berikutnya. Nah, nanti adik tingkatnya bisa nih melanjutkan skripsi ini. Kira-kira negara mana yang akan dijadikan target pemerintah Indonesia untuk ekspor kertas? Karena Amerika ini nggak kelar-kelar, gitu kan? Gitu, ya. Bisa dipahami sampai sini? Ya, perbedaan antara kesimpulan, saran, serta abstrak. Ada pertanyaan nggak? Bu, mau nanya, Bu. Ya. Jadi setelah kita nulis bab 4 ini, sebaiknya nulis abstrak dulu atau kesimpulan dulu? Kesimpulan dulu. Ya, kesimpulan dulu. Kesimpulan dan saran. Karena kesimpulan dan saran ini adalah part of abstrak nanti. Gitu ya, bagian dari abstrak.
Kalau kita nulis bab 4 langsung abstrak, kita nanti mikirnya kelamaan. Gitu ya, mikirnya kelamaan. Kesimpulan itu lebih luas daripada yang tertulis di abstrak kan? Abstrak itu lebih pendek lagi. Jadi nanti kita 2 kali kerja. Gitu ya. Memang rule-nya adalah abstrak itu terakhir. Udah paling terakhir itu. Gitu ya. Setelah bab 1 sampai bab 5 kelar, baru dia abstrak muncul. Meskipun abstrak itu munculnya di depan gitu kan. Tapi dia dikerjainnya belakangan gitu. Oke ya? Ada lagi yang lain? Ya, nanti dilanjutkan dengan kesimpulan saran serta abstrak. Udah jadi penelitian kalian kan? Ya, udah jadi tuh tulisan kelompoknya. Oke, kelompok berapa yang belum presentasi nih? Dan pura-pura amnesia? Kelompok berapa yang belum nih? Silakan presentasi untuk bab 4-nya. Kelompok berapa kemarin? 6 sudah? Belum ya? 6 ya? Oke, silakan presentasi. 6. Ya Bu, kelompok 6 belum presentasi. Sebelumnya kami minta maaf Bu, karena bab 4-nya belum selesai kami kerjakan. Kenapa belum selesai? Liburnya panjang padahal ya? Iya Bu. Jadi setelah dihitung gitu Bu, ternyata hasilnya itu datanya nggak signifikan. Nggak sih. Emang variabel X-nya ada berapa? Coba ditampilkan hasil olahan outputnya. Bentar Bu. Ini kalau belum dikerjakan nanti ngupload tugasnya gimana nih? Kosong dong nih berarti. Bab 4-nya. Izin share screen Bu. Ya. Udah Bu. Ya, oke. Ini di awalnya Bu. Tapi kami nggak percaya. Soalnya nggak signifikan hasilnya. Oke. Dari Variabel X-nya banyak padahal ya? Oh ya, ada 4 Bu. Ya, Y-nya apa Y-nya? Y-nya tuh tingkat emisi CO2. Persentase? Enggak Bu. Dalam ribu. Dalam ribu, iya. Oke, terus? Ini kan kami udah X-nya itu ini PDB sektor pertanian, PDB sektor kehutanan, PDB sektor industri, sama PDB sektor transportasi. Nah, kami udah cek ternyata dia multikornialitas. Terus kami udah uji T sama simultan juga, itu nggak signifikan dua-duanya Bu. Jadi kami kayaknya salah data, jadi kami bingung. Ya, ini variabelnya sama semua soalnya ini. Ya. Jadi nanti sebetulnya ya jangan masukkan PDB per
lapangan usaha dalam satu variabel full begini, gitu ya. Secara kan ada kajian literaturnya kan, emang literaturnya semuanya menggunakan PDB begini? Enggak sih Bu, tapi metodenya juga beda Bu. Jadi kami gunain yang regresi kan, yang lebih mudah kami pahami. Ternyata hasilnya nggak sama gitu. Bukan, maksud saya ketika Y-nya adalah emisi, apakah X-nya itu PDB 4 sektor ini? Iya ada yang kayak gitu Bu, ada yang juga enggak Bu. Tapi berkaitan sama lingkungan Bu. Jadi ada kaitannya. X-nya PDB Bu, ya. Semua X-nya PDB nih, ada jurnal yang kayak begini nih? Iya ada. Ada? Tapi itu Bu, dari deskripsi orang lain juga. Jurnalnya lebih ke cara umum PDB-nya. Jadi PDB-nya satu doang berarti kan? Nggak di breakdown begini kan ya? Iya Bu. Ya. Jadi itu tadi yang harus diperhatikan di dalam modeling, ya. Kenapa kok ini jadi nggak signifikan semua, kemudian jadi multi-call semua, gitu ya? Ini kalau kita sudah sering menggunakan data, ini pasti multi-call, ya. PDB kalau dikorelasikan sesama PDB, ya dia pasti korelasinya kuat, ya. Karena PDB di sektor pertanian, kehutanan, ya, kehutanan ini kan part of pertanian, ya enggak? Pertanian itu kan ada sub-subnya tuh, ya, ada perkebunan, ada tanaman pangan, ada kehutanan, ada perikanan, gitu kan? Ya, kemudian industri juga sama nanti, ada relate-nya di pertanian, ya. Pertanian nih misalnya, saya punya kebun. Nanti kalau kalian belajar SMN nanti akan tahu nih bagaimana membentuk PDB. Ya, sektor pertanian saya punya lapangan saya punya lahan pertanian nih, luasnya atau kebun. Gitu kan. Kebun pisang lah gitu ya. Nah, kebun pisang ini kemudian pisang ini saya panen. Saya bikin pisang goreng gitu kan. Ya, ada biaya-biaya yang dikeluarkan di situ. Nah, pisang goreng ini udah jadi kemudian kita jual. Itu ada relate antara sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan. Gitu ya. Nah, itu kan contoh sederhana tuh, dia berasal dari satu alur. Nanti penghitungannya dia memang ada sendiri. Tapi secara logika kita udah melihat ada keterkaitan antar sektor tadi. Makanya ketika dia dikombinasikan jadi satu seperti ini, pasti dia multi-call. Itu yang pertama. Nah, kemudian bagaimana alternatifnya? Ya, berarti referensinya masih kurang nih digali. Ya, untuk emisi itu banyak sekali yang bisa menjadi indikator. Ya, penelitian tentang emisi itu sudah banyak sekali. Saya juga termasuk yang meneliti tentang emisi itu tahun lalu. Ya, kenapa tidak menggunakan misalnya jumlah kendaraan bermotor? Jadi jangan langsung masuk ke PDB-nya. PDB itu udah nilai tambah. Ya, kita ambil ke data awalnya saja. Emisi itu disebabkan apa? Misalnya, ya tadi jumlah kendaraan bermotor, gitu ya. Kemudian jumlah pabrik dan seterusnya. Gitu ya. Emisi itu juga disebabkan oleh apa misalnya? Ya, keberadaan industri misalnya. Kita probing industri itu dengan variabel apa. Jadi seperti itu. Kalau kalian masukkan PDB itu dia sudah dihitung secara keseluruhan masuk di grade, gitu ya. Makanya multi-call. Tapi kalau kalian ambil unsur-unsur pembentuknya, ya, pertanian ini kira-kira apa yang menyebabkan emisi? Misalnya banyaknya lahan yang terbakar. Ya itu kan emisi juga kan? Nah itu juga sama luas lahan yang terbakar. Gitu ya. Kemudian kalau transportasi berarti dari jumlah tadi kendaraannya. Kalau industri ya berarti tadi masuk ke dalam pabrik-pabrik tadi. Ya, kehutanan juga sama kan, kebakaran lahan dan seterusnya. Gitu ya. Jadi cara pemilihan variabelnya memang belum tepat nanti di sini. Nanti silakan dicari, itu bisa di-download kok. Ya, nanti variabelnya bisa diganti. Jangan gunakan PDB semua, gitu ya. Tadi seperti variabel yang saya sebutkan itu bisa di-download gratis kok. Ya, ada webnya tersendiri nanti. Gitu ya. Nah, kemudian ke bawah ya, tahapan-tahapannya. Kalau regresi itu asumsinya dulu atau
estimasinya dulu yang diajarkan di metode regresi. Estimasinya, Bu. Estimasinya dulu. Jadi asumsi ini di belakang nanti munculnya. Jadi nanti kalian lakukan estimasi dulu, dapat modelnya ya, signifikan apa enggak, uji F, uji T, R square-nya berapa gitu ya. Nah, kemudian baru melakukan ujinya gitu ya. Ujinya kalau di D3 secara grafis ya. Ya, enggak pakai hitungan-hitungan statistiknya. Kayak normalitas misalnya pakai juga. Iya, Bu. Ya, oke. Itu juga nanti ditambahkan karena kalau secara grafis kita cukup lemah. Ya, kalau secara grafis itu tergantung matanya kan. Ya enggak? Ini kira-kira punya pola nih. Ini kira-kira lurus nih bentuknya nih. Plot titiknya gitu kan. Tapi kalau angka-angka statistik itu tidak terbantahkan. Oke, ke bawah. Ya, oke. Jadi nanti uji ini diletakkan di atas. Nah, kemudian ini jangan bentuk seperti ini. Coba ke atas tadi. Nah, ini yang saya bilang. Tugas akhir itu bukan tugas regresi. Ya, kalau tugas regresi kalian nulisnya kayak gini nih. Dikasih soal gitu ya. H0-nya ditentukan, p-value-nya ditentukan gitu ya, wilayah kritisnya ditentukan, hasilnya seperti apa. Tapi kalau di dalam penulisan tugas akhir, yang komponen-komponen atas ini itu udah masuk ke dalam bab 2 dan bab 3. Jadi di hasil pilihan pembahasan itu kalian tinggal menuliskan asumsi normalitas. Ya, dari hasil pengolahan diperoleh nilai jar kue beranya sekian. Ya, yang dibandingkan dengan misalnya chi-square table. Atau kita dapatkan p-value-nya sekian. Ya, karena p-value-nya lebih besar dari alfa 5%, maka keputusannya tolak H0. Ya, atau gagal tolak H0. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa error berdistribusi normal. Itu dalam narasi. Kalau yang seperti ini, langkah-langkah seperti ini kan tugas regresi nih kan, metode regresi ya. Ya, nanti kalau di dalam penulisan tugas akhir itu semua dalam bentuk narasi, bukan poin-poin seperti itu. Oke, ke bawah. Ya, jadi ini nanti dinarasiin semua nih. Terus bawah, nah ini kemarin yang saya sampaikan, jangan masukkan hasil output ke dalam bab 4. Ya, ini kan hasil output nih, tadi tabel nih. Stop dulu tabel yang di atas tadi. Ini kan hasil output. Ya, ini masuknya ke dalam lampiran. Kalau kalian memasukkan tabel, bikin tabel sendiri. Dan hanya masukin angka-angka yang penting. Standardized coefficient kan ini kalian nggak pakai kan? Ya nggak? Nah, berarti nggak usah dimasukin. Ya, kemudian nanti ditulis ini variabel apa saja yang dibutuhkan. Oke, ke bawah. Oke, terus ya nanti ini sama semua ya, jadi jangan poin-poin begini langsung saja tadi variabelnya kan jadi satu semua. Ya, jadi F dulu baru T, jangan T dulu baru F kan, kebalik kan? Ya enggak, kita menguji dulu secara simultan, baru kita menguji secara parsial-parsial. Ya, sama juga ini ANOVA-nya nanti taruh di belakang aja nih. Ya, ANOVA nggak usah dibikin tabel juga nggak apa-apa gitu ya, karena kita cuma butuh nilai F hitungnya doang kan tadi kan, ya nggak, coba tadi tabelnya kita cuma butuh nilai yang ada di kolom F dan p-value itu signifikan 1,738 sama 0,206, nilai yang lainnya kita nggak perlu, makanya tabel ANOVA itu nggak pernah dimasukin ke dalam hasil dan pembahasan gitu ya, hanya dinarasikan saja. Oke, terus ke bawah. Nah, dari hasil-hasil ini, uji F, uji T, R square, baru asumsi. Setelah asumsi, baru diinterpretasikan. Ya, nah ini nulis modelnya benar nggak nih, coba? Ya, nulis modelnya benar nggak nih, kira-kira? Salah, Regresi benar nggak? Hah? Salah. Salahnya? Di Y-nya. Y. Ya, pakainya cap ini kan. Ini jangan muncul tabelnya berulang kali nih, cukup satu aja. Ya. Nah, perhatikan, konstanta yang nilainya besar sekali ini adalah efek dari nilai yang kalian lakukan. Ya, ini kan konstantanya gede banget nih, berapa nih? 808.000 gitu kan. Ya, itu biasanya nanti harus bisa diakalin misalnya dalam ribu rupiah.
Jadi jangan angka panjang begitu kalian masukin ke dalam pengolahan, nanti efeknya jadi nggak bagus seperti ini. Ya meskipun sah-sah aja, tapi sebetulnya kita bisa lebih memperbaiki tampilan dari outputnya. Ya, oke. Terus ke bawah. Ini apa? Pakai stepwise regression. Cuman satu doang berarti ya. Ya karena sebetulnya yang lain itu nggak perlu kan. Yang lain itu nggak perlu kita masukin itu PDB yang lainnya. Ya, karena indikatornya kurang tepat. Oke, jadi memang kalau misalnya terjadi multikolinaritas, ya salah satu prosedur penyelesaiannya adalah dengan menggunakan regresi stepwise. Kenapa dengan stepwise? Stepwise itu kan prosedurnya adalah kita mau mencari variabel yang punya kontribusi paling besar terhadap Y. Ya, sehingga nanti kalau si variabel itu dia punya kolinaritas dengan variabel lain, variabel tersebut yang akan dimenangkan, yang lainnya akan dibuang. Gitu ya. Makanya dia akan mendelete sekian banyak variabel sehingga nanti hanya muncul yang signifikan saja dan VIF-nya terselesaikan. Gitu ya. Jadi stepwise itu fungsinya dua tadi. Ya, dia dapat yang signifikan saja, kemudian dia menyelesaikan masalah multiple. Ya, nanti coba ditambahkan, nggak usah banyak-banyak, tambah satu atau dua variabel tambahan aja yang mudah untuk di-download. Gitu ya, untuk memperbaiki hasilnya. Oke, nanti diinterpretasikan. Ya, jadi nanti kalau mau diinterpretasikan atau mau di-delete kan jadinya beda nih kan, betanya jadi beda kan. Ini 6,771. Tadi yang awal berapa? Yang masih bareng-bareng. PDB sektor kehutanannya. Ya, kan beda kan betanya kan? Ya enggak? Nah, itu tadi kalau misalnya kalian ada yang enggak signifikan kemudian langsung di-delete, kan jadinya salah nanti. Koefisien itu berbeda. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan enggak sampai sini? Kelompok ini, kelompok 6? Nambah variabel aja Bu ya? Ya, nambah variabel artinya yang apa namanya? Yang ini nanti variabel-variabel yang lainnya nanti bisa di-drop beberapa. Ya memang dia secara teori ada saja itu PDB mana aja yang muncul, gitu ya. Ini kan bisa jadi PDB ini dia muncul di beda jurnal nih. Kemudian kalian kelompokkan jadi satu gitu kan. Nah, itu kan nggak tepat. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan di-close dari kelompok lain. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Bu, saya ingin bertanya, kan saya uji autokorelasinya itu pakainya uji run, Bu. Nah, apa namanya, itu boleh nggak, Bu? Saya interpretasinya itu berdasarkan v-value-nya aja, nggak pakai statistik ujinya gitu, Bu. Langsung Kenapa gitu pakai kayak. uji run? Soalnya kalau pakai Darwin Watson, keputusannya itu nggak berarti apa-apa. Terus saya lihat di Gujarati katanya pakai run gitu, alternatifnya gitu. Katanya series atau cross section? Series, Bu. Series, ya. Itu boleh, Bu, pakai p-value aja gitu, Bu. Boleh pakai v-value aja. Bu, boleh nanya lagi nggak, Bu? Ya. Kan saya pakai variabel X-nya tuh ada indeks pemberdayaan gender. Jadi dia hasilnya itu nggak signifikan. Tapi polanya itu agak aneh gitu, Bu. Itu kalau di kesimpulan itu bisa gitu kayak Bu kayak gitu atau gimana, Bu? Polanya aneh itu gimana? Jadi dia tuh kayak gunung gitu, Bu. Jadi misalnya dari awal rendah naik gitu sampai puncaknya tapi turun lagi gitu, Bu. Tapi dia nggak signifikan, Bu. Ya nggak masalah. Itu kan dia bisa masuk ke dalam kesimpulan nomor 1 kan? Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, boleh. Oke. Ada lagi yang lain? Bu, mau nanya. Ya, yang mana dulu nih? Iqbal dulu aja, Bu. Bu, izin mau bertanya, Bu. Ini kan kelompok saya kan meneliti tentang kasus pencurian sepeda motor di Sumatera Utara, Bu. Jadi data kepolisiannya itu kan ada beberapa kabupaten yang merupakan pemekaran kan, Bu. Nah, itu
datanya itu masih gabung di keterangannya itu datanya masih gabung ke data kabupaten induk. Nah, itu kan kemarin sudah sempat ditanya sama Ibu kan katanya ya udah pakai data yang di kabupaten induk kan Bu. Nah, itu kemudian yang buat variabel bebasnya itu kan lengkap Bu. Jadi kabupaten yang pemekaran juga ada datanya sendiri. Nah, itu bingung Bu antara mau digabung ataupun dihapus atau di rata-rata gitu gimana Bu buat Ya, datanya Bu? dilebur aja gitu kan. Ya tergantung datanya. Kalau di persentase ya jangan dijumlahkan gitu kan. Kalau nilainya adalah data X adalah nilai kumulatif, misalnya jumlah penduduk ya ditambahkan. Tapi kalau persentase ya jangan dijumlahkan. Gitu ya, bisa diambil harusnya kalau persentase diambil data awalnya. Ya, atau misalnya kepadatan penduduk ya dicari dulu tuh kepadatan penduduk, berarti kan penduduk bagi wilayah kan, luas wilayah kan. Cari total penduduk dari kedua wilayah tersebut dan luas wilayah dari kedua daerah tersebut, baru nanti dicari kepadatan penduduk dari kabupaten sebelum pemekaran. Strateginya beda-beda kan tergantung angkanya kan. Iya. Oke. Makasih Bu. Ya, ada lagi yang lain? Bu, mau Bu. Ya. Itu Bu, kelompok saya tuh hampir mirip kasusnya sama kayak kelompoknya yang tadi presentasi. Itu tuh karena pas di uji F itu tuh tidak signifikan itu gagal tolak H0 Bu. Jadi tidak ada pengaruh atau hubungan gitu antara variabel bebas sama variabel independennya. Itu tuh apa karena harus distandarisasi dulu satuannya atau gimana tuh Bu? Soalnya kayaknya terlalu hasilnya tuh koma-komanya banyak gitu Bu. X-nya berapa? Ada 4. X-nya ada 4. Terus uji T-nya ada yang signifikan nggak? Pas kan pakai uji simultan dulu Bu. Pas di uji simultan tuh udah gagal tolak H0 Bu. Jadi bingung mau lanjutinnya. Ya nggak apa-apa, dilanjutin aja kan. Uji T-nya ada yang signifikan, kalau ada yang signifikan tuh aneh berarti datanya tuh. Berarti ada problem yang belum selesai. Jadi ada asumsi yang terlanggar itu. Ya cek dulu, gitu kan. Nanti kita dapat, makanya kita nggak bisa putuskan misalnya F-nya dia nggak signifikan, kemudian kita langsung treatment, nggak bisa. Kita harus lihat dulu secara keseluruhan modeling itu, ya, estimasi parameter, kemudian uji statistik, itu kelihatan nanti. F-nya misalnya nggak signifikan, tapi T-nya ada yang signifikan, kan aneh. Atau kebalikannya, F-nya signifikan, tapi tidak ada satupun T yang signifikan. Ya, nah nanti ditelusuri itu ada masalah apa tuh di situ. Ada asumsi yang terlanggar biasanya di situ. Gitu ya, jadi jangan langsung cepat-cepat menyimpulkan. Gitu ya, nanti setelah dilihat semua pelanggaran asumsi apa yang terjadi, karena kan kalau ada pelanggaran asumsi, contohnya seperti autokorelasi maupun heteroskedastisitas, itu kan menyebabkan standar error-nya itu kan underestimate atau overestimate, ya enggak? Sehingga hasil pengujiannya itu signifikan atau enggak signifikan itu bisa menyesatkan. Yang harusnya signifikan jadi enggak signifikan atau sebaliknya, gitu. Ya, makanya overall dilihat tuh. Ya. Makasih Bu. Oke, ada lagi yang lain? Izin Bu. Ya. Izin Bu, kan saya kan ada variabel penduduk miskin Bu. Nah itu variabelnya tuh tidak signifikan Bu. Terus juga udah ada baca penelitian yang terdahulu juga ada yang tidak signifikan untuk yang penduduk miskin. Tapi itu variabel X sama Y-nya tuh ditukar Bu. Kalau penelitiannya kelompok saya itu variabel X-nya penduduk miskin, variabel Y-nya tuh pernikahan dini. Sedangkan penelitian itu tuh kebalikannya. Nah, itu bisa jadi penguat penelitian di bab 4 nggak, Bu? Berbeda ya. Jadi kalau kita sudah berhadapan dengan Y yang berbeda, berarti penelitiannya berbeda, konteksnya berbeda. Ya, karena kalau Y-nya berbeda, nanti arah-arah teorinya ya itu juga berbeda. Meskipun variabel yang digunakan sama, tapi posisinya kebalik gitu ya. Itu jangan dijadikan referensi untuk penguat argumentasi karena maknanya sudah jauh berbeda. Gitu ya. Jadi yang cari yang memang dia juga sebagai variabel X. Ya. Izin Bu, satu lagi Bu, boleh Bu? Untuk
kelompok saya itu kan ada yang uji keberartian model itu adjust R-square-nya itu nggak terlalu tinggi gitu Bu, 50-an%. Nah itu menambah variabel baru itu boleh dijadikan saran di bab 5 nggak Bu? Jarang kalau kita menambahkan saran seperti itu. Karena jadi blunder. Kenapa jadi blunder? Kalau kalian tuliskan itu nanti di dalam tugas akhir, kalian akan dibalikin sama penguji. Kenapa nggak kalian aja yang nambahin variabel gitu kan? Ya nggak? Kenapa harus nyuruh orang lain menambahkan variabel gitu? Kenapa nggak kalian sendiri yang nambahin gitu? Ya, sebaiknya nggak usah ditambahkan daripada nanti dijadikan bulan-bulanan. Jadi dia tidak seberapa mempengaruhi COVID. Nah, itu ada di penelitian-penelitian sebelumnya juga, tapi bukan tentang, dia tidak menghubungkannya dengan COVID, tapi dia menghubungkan kalau transportasi umum ini dibatasi gitu. Nah, itu gimana kira-kira? Y-nya apa kemarin ya? Y-nya infeksi COVID-19, Bu. Infeksi COVID, kemudian X yang nggak signifikan itu apa? Transportasi umum. Cuma satu itu, Bu. Apanya? Apanya transportasi? Jumlah pengguna transportasi umum. Jumlah pengguna transportasi umum. Kemudian X-nya, yang lainnya, yang dummy variable? Yang dummy variable PSBB sama ada faktor interaksi. Interaksi apa? Interaksi apa? X terhadap Y itu yang X terhadap Y. Ya, kayak mana yang bilang? Yang setiap kenaikan 1X pada PSBB era 1 misalnya selisihnya berapa dari ini? Bukan, interaksi itu kan artinya perkalian antara dua variabel nih. Iya, yang gitu, Bu. Variabel apa yang diinteraksikan tuh apa dengan? Yang X-nya. Yang X-nya diinteraksikan. Dummy-nya jadi ada berapa tuh? Dummy-nya ada 3. Kan PSBB kan ada kan PSBB-nya 3 sama sebelum PSBB, yang acuannya sebelum PSBB-nya. Oke. Jadi periode PSBB itu dia signifikan. Iya, ada yang signifikan, Bu, tapi ada juga yang enggak. Ya, kemudian yang interaksinya? Yang interaksinya ada 2 yang signifikan. Ada 2 yang signifikan. Ya, nggak masalah. Ya, jadi kan nggak harus yang kontinu yang dia signifikan kan. Yang penting variabel X yang kita gunakan ketika sudah ada teorinya, ya nggak masalah kalau yang signifikan adalah yang dummy variabel. Yang penting nanti tinggal dijelaskan pada saat pembahasan itu. Ya, kenapa kok jumlah pengguna transportasi ini dia nggak signifikan terhadap tadi kasus infeksi COVID tadi. Tetapi dia akan signifikan kalau diinteraksikan dengan periode-periode PSBB. Itu justru itu yang harus dicari tahu gitu. Ya, yang dijadikan pembahasan gitu kan. Dia kalau berdiri sendiri dia nggak signifikan, tapi kalau dikombin dengan waktu PSBB dia menjadi signifikan. Nah, itu butuh penjelasan itu. Ya, itu bisa menjadi temuan yang menarik nanti. Gitu ya, bahwa kita mau ngurangin gitu kan. Mau ngurangin tapi kan beda. Kalau mengurangi dengan jangka yang tidak ada peraturannya, itu kan nggak terlalu signifikan ternyata. PSBB itu kan sebuah peraturan kan. Nah, kalau peraturan berarti itu penegakan disiplinnya tinggi. Jadi dampak pengurangannya itu akan menjadi lebih besar. Gitu. Jadi dia akan mereduksi tadi efek-efek yang awalnya terlihat sama, kemudian dia partisi. Ya, dan variabel itu kan seperti mempartisi sebetulnya. Gitu ya. Jadi nanti itu diinterpretasikan saja. Oke? Iya, Bu. Satu lagi, Bu. Kan kami menemukan insight gitu, Bu, ternyata PSBB transisi itu tidak efektif gitu karena itu didapat dari si dummy-nya tadi itu, Bu, karena justru dengan adanya PSBB transisi justru kasus COVID-nya malah meningkat. Nah, itu kan nggak ada di tujuan penelitian kami, Bu, mengetahui tentang hal itu. Nah, itu boleh dimasukin di pembahasan, Bu. Gimana? Kan kami kayak nemuin insight gitu, kalau misalnya ternyata PSBB transisi itu justru tidak efektif. Justru dia menyebabkan kenaikan angka COVID-19. Nah, itu kan nggak ada di tujuan penelitian kami, Bu, tentang mengetahui kayak hal itu. Nah, itu boleh dimasukin di pembahasan, Bu. Itu kan periode transisi itu kan termasuk variabel utamanya kan gini. Variabel utamanya kan adalah tadi
jumlah pengguna kendaraan gitu kan, transportasi sama periode atau peraturan berlakunya PSBB gitu kan. Ya enggak, variabelnya kan dua itu. Nah, kemudian komponen dummy itu kan menjadi bagian dari waktu-waktu menjadi variabel X. Jadi gini, kalau dummy variabel itu kan awalnya satu X. Ya kan? Tapi karena dia berbentuk data kategorik, dia seolah-olah menjadi beberapa X. Tapi intinya dia adalah satu variabel X utama. Gitu ya. Nah, dari satu variabel X utama, dia mana yang signifikan, mana yang enggak signifikan. Itu kalau kalian interpretasi menjadi temuan, dia tetap melebur dengan si variabel induknya. Jadi dia tetap menjadi salah satu bagian dari variabel X yang kalian teliti. Jadi itu bukan out of context. Tetap masuk di dalam konteks penelitian. Kecuali kalian mengambil waktunya, waktu yang tidak dijadikan periode penelitian. Nah, itu baru salah. Gitu ya. Berarti tadi walaupun X-nya tidak signifikan, kita tetap bisa pakai dummy-nya tadi untuk interpretasi. Iya, boleh. Kan dummy itu kan variabel. Ya, dummy variabel. Jadi yang namanya variabel itu bukan yang kontinu doang. Ya, variabel itu ada kategorik, ada variabel kontinu, dua-duanya variabel selama dia digunakan sebagai variabel X itu semuanya variabel gitu. Ya, jadi jangan dianggap dummy itu bukan variabel. Oke ya? Kasih Bu. Oke. Oke, satu lagi yang lain udah setengah satu. Ada lagi? Siapa nih? Ya, Zahra. Kebanyakan signifikan. Masa nggak ketemu yang nggak signifikan? Ya, kurang nyari literatur tuh berarti. Ya, karena nggak mungkin dia akan terus-terusan signifikan. Pasti ada yang tidak signifikan. Ya, tinggal kita cari aja dulu. Ya, karena kalian akan malah lebih sulit menjelaskan kalau nggak ketemu ininya. Kalau nggak ketemu jurnalnya. Ya, tentang pernikahan dini dan kemiskinan itu sudah sekian banyak penelitian, gitu ya. Makanya elaborasi penelitiannya juga harus diperbanyak lagi gitu, ya baik yang dalam negeri maupun luar negeri. Gitu ya. Kemudian satu lagi nanti, kalau misalnya kalian membuat penelitian, apa sih urgensinya kalian melakukan penelitian ini? Karena penelitian ini belum pernah ada, gitu kan? Nah itu kalau kalian tulis seperti itu, ya. Urgensinya karena belum pernah ada penelitian itu nanti ketahuan sama pengujinya. Ini bukan yang nggak pernah ada nih, berarti belum banyak baca ini berarti, gitu ya. Karena nggak ada penelitian yang belum pernah diteliti, gitu ya. Karena sebuah penelitian itu akan muncul akibat penelitian yang sebelumnya, gitu ya. Ya COVID ini mungkin terbilang dia belum pernah ada, gitu ya. Tapi penyakit yang serupa, yang mirip itu udah pernah ada. Gitu. Ya, kecuali memang dia muncul tiba-tiba. Tapi kalau ranahnya penelitian itu pasti ada penelitian sebelumnya, gitu ya. Oke, nanti coba dielaborasi lagi. Oke ya, udah setengah satu lewat. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya, jadi nanti kita review. Nanti kita kuis dari pertemuan 8 sampai terakhir. Ya kuis lisan seperti biasa. Berarti ini semuanya udah dapat. Saya random lagi nanti ya supaya kalian nanti bisa memaknai apa maksud pembelajaran ini kaitannya dengan pembuatan proposal. Tapi jangan nanya proposal itu tugas UAS soalnya ya. Kalau nanya seputar tugas kelompok saja yang nanti bisa kalian adopsi untuk penugasan proposal. Gitu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.